Pada zaman dahulu, ada seorang raja bernama Prabu Brawijaya yang memimpin kerajaan Majapahit. Ia memiliki seorang putri bernama Dyah Ayu Pusparani. Ia dikenal sangat cantik jelita dan kulitnya halus bak sutra. Karena kecantikannya tersebut, banyak pangeran yang datang untuk melamar. Namun, tak ada satupun yang menjadi pilihan Dyah Ayu. Hal tersebut membuat Prabu Brawijaya merasa sedih. Sebab jika Prabu Brawijaya menolak dengan kasar, takut mereka akan menyerangnya. Setelah berulang kali berpikir, dengan tegas sang Prabu Brawijaya mengambil keputusan untuk mengadakan sayembara. Bahwa siapa saja yang bisa merenggangkan busur sakti milik Kiai Garudayaksa dan mengangkat gong sakti milik Kiai Sekar Delima, maka dialah yang akan mempersunting puteriku. Setelah pengumuman itu diberitahukan kepada semua pengawal kerajaan, maka segeralah prajurit mengumumkan kepada semua rakyat dan para raja-raja di sekitar kerajaan. Setelah beberapa hari yang ditunggu-tunggu, kini tiba waktunya, dan di saat itu juga para kesatria mulai berbondong-bondong untuk berkumpul di alun-alun kerajaan. Tak ketinggalan para rakyat Majapahit pun ikut pergi ke alun-alun menyaksikan sayembara Prabu Brawijaya. Setelah berkumpul semua, sang Prabu pun memulai sayembara dengan dipukulnya gong menandakan sayembara dimulai. Para kesatria pun mulai menunjukkan aksinya masing-masing. Setelah semuanya selesai, banyak yang cedera, ada yang tangan patah akibat meregangkan busur, ada yang pinggang patah akibat mengangkat gong Kiai Sekar Delima. Setelah semua kesatria melakukannya dan tak ada satupun yang berhasil, maka sang Prabu pun menghentikan sayembara dan segeralah gong dipukul untuk menutup sayembara. Seketika itu ada seseorang kesatria yang bertubuh manusia dan berkepala lembu, mau menunjukkan kesaktian untuk membentangkan busur dan mengangkat gong. Ampun, Gusti Prabu, apakah hamba diperkenankan mengikut sayembara ini? Pinta pemuda itu. Hai, pemuda aneh, siapa namamu? Tanya Prabu Brawijaya. Nama hamba Lembu Suro, Prabu. Saya sangat ingin mengikuti sayembara ini, ucap pria aneh berkepala lembu itu. Prabu Brawijaya sebenarnya tak ingin pria aneh itu mengikuti sayembara ini. Namun, ia tak ingin orang-orang menganggapnya tak adil. Setelah berpikir sejenak, Prabu akhirnya mengizinkan Lembu Suro mengikuti sayembara. Ia beranggapan bila Lembu Suro tak akan berhasil membentangkan busur dan mengangkat gong sakti. Baiklah, kamu boleh mengikuti sayembara ini, ucap Prabu Brawijaya. Ketika Lembu Suro menghampiri gong Kiai Sekar Delima, semua orang yang hadir tampak tegang, terutama sang putri. Dalam hati, ia tak ingin menjadi istri pemuda berkepala lembu itu. Tak ada yang bisa menduga, ternyata Lembu Suro berhasil mengangkat gong sakti itu hanya dengan satu tangan saja. Semua orang bersorak dan bertepuk tangan. Namun, Prabu Brawijaya dan putrinya tampak cemas. Mereka masih berharap Lembu Suro gagal membentangkan busur Kiai Garudayaksa. Setelah berhasil mengangkat gong, Lembu Suro lalu mengambil busur sakti milik Kiai Garudayaksa. Ia memegang busur itu dan berhenti sejenak sembari mengumpulkan tenaga. Lalu bangun, ia berhasil dengan mudah membentangkan busurnya. Setelah Lembu Suro berhasil mengangkat gong dan meregangkan busur sakti itu, semua warga pun bersorak. Hidup Lembu Suro, Lembu Suro. Di pihak kerajaan merasa bingung apakah ia mau menerima atau tidak karena putrinya Dyah Ayu Puspitasari tidak mau menikah dengan orang berkepala lembu, tetapi sebagai seorang raja ia harus menepati janjinya. Karena tak ingin menikah dengan Lembu Suro, Dyah Ayu mengajukan permohonan yang tak mungkin bisa dikabulkan.
Permohonan tersebut adalah saran dari Mak Inang yang selama ini menjaga Dyah Ayu. Lembu, sebelum menikahiku, tolonglah buatkan sumur di Gunung Kelut. Namun, sumur itu harus selesai dalam waktu semalam saja, ucap Dyah Ayu. Tanpa pikir panjang, Lembu Suro menyanggupi syarat tersebut. Saat sore tiba, ia langsung ke puncak Gunung Kelut dan menggali tanah dengan tanduknya. Dalam waktu singkat, ia berhasil menggali tanah yang cukup dalam. Mengetahui hal tersebut, Dyah Ayu merasa panik. Ia tak menyangka bila Lembu Suro berhasil membuat sumur yang teramat dalam. Ia lalu merengek lagi pada Prabu Brawijaya, "Ayah, bagaimana ini? Apakah Adinda harus menikah dengannya?" ucap Dyah Ayu sambil menangis. Prabu Brawijaya tak ingin membuat anaknya kecewa untuk kedua kalinya. Tanpa pikir panjang, ia meminta para pengawal istana untuk menimbun sumur dan Lembu Suro dengan bebatuan. "Pengawal, timbun sumur itu dengan tanah dan bebatuan sekarang juga," seru sang Prabu. "Tapi Tuan, di bawah masih ada Lembu Suro," ucap salah satu pengawal. "Aku tak peduli, dia harus mati," seru Prabu Brawijaya. Tak satu pun pengawal yang berani membantah. Mereka pun segera melaksanakan perintah sang raja. Lembu Suro terkejut karena tanah dan bebatuan jatuh menimpanya. "Tolong, tolong, tolong. Jangan timbun aku dalam sumur ini," teriak Lembu Suro meminta tolong. Para pengawal tak menghiraukan teriakan pria berkepala lembu itu. Mereka tetap menimbun sumur itu dengan bebatuan dan tanah. Dalam sekejap, Lembu Suro terkubur dalam Gunung Kedur. Sebelum Lembu Suro tertimbun bebatuan, ia sempat mengucapkan sumpah kepada Prabu Brawijaya, "Tunggu pembalasanku Prabu Brawijaya karena kau mengingkari janjimu." Karena sumpah Lembu Suro penuh amarah, Prabu Brawijaya dan rakyatnya pun merasa takut dan bingung sehingga ia memerintahkan pengawal dan prajurit untuk membuat tanggul. Dan tanggul itu saat ini berubah menjadi gunung pegat dan mengadakan selamatan yang disebut dengan larung sesaji. Meskipun demikian, sumpah Lembu Suro masih terjadi dan masyarakat sekitar menganggap bahwa letusan gunung dianggap ada kaitannya dengan sumpah Lembu Suro terhadap Prabu Brawijaya dan puterinya.